Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fasal yang pertama tentang fadlul ilmi wal ulama. Dalam sub pembahasan tentang orang yang mempunyai ilmu ini akan menjadi kaya, dan kalau dia kaya akan menjadi hiasan. Pada halaman 18 sebelah kanan di atas ya. Waqala, dan berkata, siapa Ibnu Zubairi? Siapa Ibnu Zubair? Artinya Abdullah bin Zubair. Apa perkataannya? Anna Abu Bakrin, sungguhnya Abu Bakar As-Siddiq, kata menulis siapa Abu Bakar ilayah kepadaku, wa anah, dan adapun aku, bil Iraqi, itu berada di Irak. Apa isi suratnya? Ya bunayya, wahai anak kecilku, alaika, itu wajib atasmu, bil ilmi, selalu mencari ilmu. Fa innaka, maka sungguhnya engkau, idza iftaqarta, apabila fakir engkau, karena maka ada apa ilmu, malan, itu menjadi harta. Wa idza staghnaita, dan apabila kaya engkau, karena ada apa harta, jamalan, itu menjadi hiasan. Di sini apa kata Ibnu Zubair? Wa qala Ibnu Zubair anna Abu Bakrin kataba ilayya wa ana bil Iraqi, ya bunayya alaika bil ilmi fa innaka idza iftaqarta kana malan wa idza staghnaita kana jamalan. Katanya Abdullah bin Zubair bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu mengirim surat kepada dia ketika dia ada di Irak, ada di Baghdad. Apa suratnya? Katanya apa? Ya bunayya 'alaika bil ilmi, wahai anakku, engkau selalu mencari ilmu, selalu engkau belajar, selalu engkau mengamalkan ilmu yang kau miliki. Pesannya apa? Pesannya Abu Bakar kepada Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair? Itu adalah sahabat, termasuk 7 sahabat yang namanya Abdullah, itu yang terkenal alim. Ada Abdullah namanya Abdullah bin Abbas, yang ahli tafsir terkenal namanya Ibnu Abbas. Ada Abdullah bin Umar, putra lakinya Umar bin Khattab, maka terkenal apa namanya Ibnu Umar. Ada Abdullah namanya Abdullah bin Amr bin As, yang terkenal namanya Ibnu Amr bin As. Ada Abdullah bin Mas'ud, yang terkenal namanya Abdullah bin Mas'ud. Nah, sekarang ini ada Abdullah bin Zubair, maka terkenal namanya Ibnu Zubair. Nah, katanya Ibnu Zubair apa? Katanya bahwa Abu Bakar mengirim surat kepada dia ketika dia ada Irak, ada di Irak.
Apa isi suratnya? Katanya, wahai anakku, engkau selalu berpegang teguh kepada ilmu. Engkau selalu mencari ilmu. Engkau selalu belajar. Engkau selalu mengamalkan ilmu yang kamu miliki. Kenapa? Harus alaika bil ilmi. Fa innaka idza iftaqarta kana malan. Kalau kamu ini ketepatan orang yang miskin tidak punya kekayaan, maka harta itu menjadi harta kekayaan. Artinya apa? Orang yang punya ilmu bisa dengan ilmu menjadi kaya. Contohnya, sampean tidak kaya lalu jadi dokter. Punya ilmu dokter kaya nggak kira-kira? Kaya. Sampean tidak kaya tapi punya ilmu hadis, hafal hadis. Lalu terkenal kayak Gus Baha, kayak Ustadz Adi Hidayat, kayak Ustadz Abdul Somad, terkenal kayak itu. Apa? Maka kamu dengan apa? Dengan ilmu hadis menjadi kaya. Paham? Atau dengan artian apa? Kalau ketepatan kamu itu tidak punya harta, tapi ada yang dibanggakan. Apa yang dibanggakan? Karena kamu punya ilmu. Ada yang kamu banggakan, kamu itu orang yang punya ilmu. Kalau apa? Kalau punya ilmu. Yang paling payah salah miskin, bodoh, bak coba. Nah, repot ya. Nah, coba kalau sampean pintar matematika, dipuji-puji oleh orang. Iya, Pak ya. Coba kalau sampean itu misalnya sampean tuh pinter bahasa Inggris, wah, walaupun sampean miskin, wah, datangin orang ingin belajar bahasa Inggris. Iya, Pak ya? Ya. Maka karena itu katanya ketika kamu itu miskin, maka ilmu itu menjadi harta. Saya punya teman, dia orangnya itu pergi ke rumahnya, saya itu orangnya orang tuanya biasa-biasa, rumahnya sangat sederhana. Tapi itu anaknya pinter. Akhirnya dia itu apa? Bekerja. Dia itu menjadi pendamping desa. Digaji 10 juta sebulan. Lain lagi dia kemudian apa? Bekerja, dia berdagang. Dia itu apa? Kerjasama, dia itu bisnis gula. Wah, untungnya itu sekali kirim itu 6 juta, 10 juta. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Coba nggak punya ilmu, miskin. Buktinya apa coba sampean? Kalau orang gali batu sehari berapa dibayar? Tukang batu itu tua dapat batu ya. Paling banter dibayar sehari berapa? Paling 100.000. Iya Pak ya. Kerja mulai jam 8 pulang jam 4 atau berangkat mulai jam 7 pulangnya jam 4. Gaji paling berapa? 100.000. Coba orang punya ilmu, dokter bedah, biasanya apa? Operasi batu ginjal. Sebentar, paling berapa? Paling 10 menit, seret, dibuka, diambil. Saya itu baru nanti juru rawatnya suruh jahit. Pergi berapa bayarnya? Wah, 5 juta, kan gitu ya. Kecil karo, seret. Kalau tak pakai betung, dan nggak pakai betung, seret. Kenapa? Ada ilmunya. Maka karena itu, kalau dia miskin, maka harta itu bikin kaya. Ayo coba sampean, supir dan kenik itu lebih banyak ilmunya siapa? Supir. Iya Pak ya? Coba lihat, lebih banyak mana gajinya, supir apa kenik? Supir. Kenapa? Ini sama-sama ngurusin mobil, tapi supir lebih banyak ilmunya daripada kan. Berarti gajinya lebih banyak siapa? Supir. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Maka karena itu katanya, fa innaka idza iftaqarta kana mala. Nah, berikutnya apa? Wa idza staghnaita kana jamalan. Kalau kamu ternyata kamu kaya, maka ilmu itu menjadi hiasan. Rumahnya bagus, mobilnya Alphard, hafal Quran,
ahli tafsir, ahli hadis, gagah tu kabeh lagi ya. Iya Pak ya. Harta ilmu itu jadi hiasan. Ganteng dah ya. Wah, soki. Alim. Macam yang Madura siga salah aksi gagak gitu ya. Iya Pak ya. Iya jadi hiasan. Soki, mobilnya ganteng. Toronnya dari apa? Dari Alphard. Wah. Gagak. Toron siapa kana? Waduh. Al-Allama Ad-Doktor Abdul Ghafur. Wah. Profesor Dr. Fadol. Kira-kira begitu. Soki. Waduh, gagak. Toron dari mobil orang profesor datang gagak. Iya Pak ya? Buktinya coba kalau kamu pengajian, ya pengajian namanya lah. Kiai datang, rebuan bisa salamnya ya. Turun dari mobil bagus, kayak Gus Baha kalau datang kan dijemput pakai Alphard, turun, waduh rebuan. Sampian datang dia nyapa, kenapa? Karena bodoh. Kalau jadi alim rebuan semua, iya Pak ya. Maka kalau dia itu orangnya kaya, maka ilmu itu menjadi hiasan, tambah sempurna. Nah, coba lihat itu ulama-ulama yang terkenal di Indonesia, kayak Syekh Agil Sirot, dia orang kaya dan alim, wah gagah datang ke desa, ya Pak ya. Nah, kayak siapa yang terkenal itu semua, ya itulah. Maka itulah untungnya kalau ketepatan dia itu miskin, maka ilmu menjadi kekayaan. Nah, saya sering ketemu dengan orang-orang, dia itu rumahnya sederhana, tapi karena alim, dia ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih. Waduh, orang itu menghormati, karena bagi dia itu adalah kelebihan, menjadi harta. Kalau kepada orang alim kaya, adik PC banyak, bisa tuuman, alim, tambah gagah. Iya Pak ya. Maka karena itu kita itu harus kita harus punya banyak ilmu supaya apa? Ganteng, alim, kaya. Waduh, yang banyak salah coba, bodoh, miskin, meler boleh. Waduh, pusing gitu ya. Na'udzubillah. Waqala dan berkata, Wahbun, siapa Wahab? Mamba. Ya. Apa katanya Wahab Mamba? Yatasya'abu bercabang-cabang minal ilmi saking ilmu asyarafu apa kemuliaan. Wa ingkana sekalipun ada siapa sahibuhu orang yang punya ilmu, dunyaan itu rendah, wal izzuh dan mulia. Wa ingkana sekalipun ada siapa sahibuhu orang yang punya ilmu muhanan, orang yang rendah, wal qurbuh dan dekat. Wa ingkana sekalipun ada siapa sahibuhu orang yang punya ilmu, qasiyan itu jauh, wal ghina dan kaya. Wa ingkana sekalipun ada siapa sahibu fakiron itu orang miskin, wal muhabatu dan wibawa, terhormat. Wa ingkana sekalipun ada siapa sahibuhu orang yang punya ilmu, wadi'an itu orang rendah. Apa karena waqala Wahb bin Mambatah,
Yatasha'abu minal ilmi syarafu wa in kana sahibuhu dunyaan. Katanya, apa katanya? Wal izzu wa in kana muhanan, wal qurbu wa in kana qasiyan, wal ghaniyyu wal ghina, atau wal ghaniyyu wal ghina wa in kana fakiran, wal muhabatu wa in kana wadi'an. Apakah di sini katanya qala Wahb bin Mambatah? Wahab ibnu Mambah berkata, yatasha'abu minal ilmi syarafu wa in kana sahibuhu dunya'a, atau wa in kana sahibuhu dani'an. Ya, yang benar itu wa in kana sahibuhu dani'an, bukan dunyaan, dani'an. Katanya Ibnu Mambah, orang yang mempunyai ilmu itu mempunyai cabang-cabang kemuliaan, mempunyai bermacam-macam kemuliaan, sekalipun orang yang punya ilmu itu awalnya orang yang rendah. Dulu dia tidak mempunyai derajat yang tinggi, tidak punya status sosial yang tinggi. Tapi ketika dia mempunyai ilmu, maka berubah menjadi orang yang mulia. Saya punya teman, saya datang ke rumahnya. Orang tuanya biasa-biasa. Orang tuanya itu petani, biasa-biasa. Tapi anaknya itu sekolah. Sampai dia itu mendapat gelar profesor dan rektor di perguruan tinggi. Wah, akhirnya hormat semua orang. Teman-teman dosen, waduh hormat, dia profesor, rektor lagi. Wah, rumahnya bagus sudah. Mobilnya Fortuner, rumahnya 4. Ada di Lumajang, ada di Malang, di Jember 2. Udah profesor, doktor. Wah. Dia itu menjadi ketua Persatuan Rektor Perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia. Padahal saya tahu bapaknya biasa-biasa. Nah, dari orang yang biasa-biasa, karena sudah pinter, dia sudah profesor, terhormat. Semuanya orang cium tangannya. Kenapa dia? Karena punya ilmu. Nah, coba itu saya baru nonton WA ya. Ada anak namanya Naja, kecil anaknya. Dia itu secara fisik ada masalah. Dia hafal Quran. Hafal Quran itu hebatnya apa? Sampai hafal itu nih halaman berapa, urutan keberapa. Dia kalau ditanya, coba ayat ini baca, dibaca, teruskan. Saya itu ditanyakan, ini di halaman berapa? Berapa baris dari atas, berapa baris dari bawah. Saya itu ditanyakan, coba baca ayat yang paling atas. Coba baca 2 halaman setelah berikutnya. Coba dibaca 10 halaman berikutnya. Di hafalannya coba. Sampai itu nyari habis kita ketemu gitu ya. Coba. Sampai Syekh Jabir, atau Syekh Jabir sampean yang terkenal itu, mencium kakinya. Saking hormatnya pada orang itu. Coba bayangkan. Padahal itu dari keluarga yang biasa-biasa. Lihat ibunya itu biasa-biasa. Tapi karena dia mempunyai ilmu Al-Quran, sampai orang sehebat Syekh Jabir itu mencium kakinya. Coba bayangkan. Sampai dan aki halaman berapa ya, tak tahu itu ya. Coba. Anaknya itu paling, kalau saya ngelihat wajahnya, paling bantar ya sekitar kelas 3 SD lah. Paling tinggi ya kelas 4 lah. Kecil masih, duduk di kursi roda. Coba bayangkan. Tapi ketika disuruh baca Quran, coba bayangkan. Sampai halaman berapa, urutan ke berapa. Lalu coba dibaca di surat di halaman ini yang dari urutan pertama, baris pertama dibaca. Coba dibaca sebelumnya, sudahnya, diputar-putar begitu tuh bisa. Coba bayangkan, hebat dia. Nah, jadi apa? Maka di sini ya tasya'abu minal ilmi syarfu wa in kana sahibuhu dani'an.
Dia begitu. Saya juga, ya banyaklah kayak itu. Terus ada lagi anak yatim yang kembar itu, sama. Dia itu dua ya, sama mungkin nonton videonya ya. Baca bareng-bareng itu. Coba baca ini, bareng-bareng baca itu, suaranya enak itu. Coba baca 10 halaman, sesudahnya cepat kan. Baca sebelumnya, itu cepat itu ya, yang masuk di di hitam putih itu. Orang kalau sudah masuk di situ hitam putih itu orang berarti orang hebat dalam bidangnya. Wah, dia itu dapat dapat hadiah ibunya umroh. Punya hadiah keliling ke dunia Islam. Waduh, hebat itu. Kenapa? Punya ilmu Al-Qur'an. Nah, di sini begitu. Wal isu wa in kana muhanan. Dan dia akan menjadi orang yang mulia. Jadi punya kedudukan tinggi. Walaupun pada awalnya dia orangnya rendah. Jadi kalau dani'an itu status sosial. Tapi kalau muhanan itu dia itu ya hampir sama artinya sih, tapi orang itu menganggap rendah dia. Jadi orang lain menganggap dia tidak ada apa-apanya. Tapi ketika dia punya ilmu, orang itu hormat. Contoh begini, sampai orang biasa-biasa, ternyata sampai itu pinter perfilman, sampai bisa ngedit film, bisa buat skenario. Kira-kira apa yang terjadi? Orang datang ke sampean, mohon apa saya ganggu waktunya, saya dibantu buatin profil, kan gitu ya. Tako, iya Pak ya. Ini mesti hormat. Saya punya di Wonorejo itu punya ahli komputer. Dia buat program. Dia itu kalau buat program cepat gitu ya. Nah, orang itu datang, orang-orang biasa-biasa, tapi pintar dia komputer. Wah, datang itu, mohon maaf ya, saya minta waktunya pada sampean kapan kamu datang ke sekolahan saya untuk program komputer saya. Hormat nunduk gitu ya. Kenapa? Padahal dia orang biasa. Di sini apa? Muhanan. Kalau andaikan dia tidak punya ilmu, ya tekan-tekan dia orang. Salah orang yang tak gentang, tak soki awalnya. Wah, setelah pintar komputer, agak baik program. Sekali program itu harganya program yang mahal. Dibeli perusahaan, satu program dibeli 50 juta. Satu kali buat. Untuk siakat perguruan tinggi itu dijual berapa? 25 juta. Pai kepayan gorong. Iya. Sekali buat. Itu bisa dipakai di sekolahan lain. Orang butuh jual lagi. Kok programnya satu kan masternya. Tinggal dirubah nama. Coba bayangkan. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Nah, nanti kalau sampai tuh pinter pertanian sampai paham. Coba sampai bisa nyetik. Belajar nggak nyetik sudah? Belum. Nah, belajar nyetik. Kemudian macam-macam dipelajari, coba dipelajari di YouTube itu bagaimana caranya, bisa sampean. Nanti bilang, mohon apa Fadol ke rumah saya minta tolong pelatihan. Iya Pak ya. Kita datang besok ada yang ahli pertanian mau datang ke sini. Lihat siapinnya ajem lah yang tono akhir ya. Iya Pak ya. Iya. Mesti nanti. Ahli pertanian, ahli belalang. Di Indonesia ini yang saya tahu ahli belalang itu hanya satu orang. Jadi belang itu gimana memahami belang itu? Kalau saya anggap enteng, bagaimana belang itu tak bisa supaya tak ngakan buat sayur-sayuran. Itu pada ilmunya coba. Ahli belalang. Mahal juga kan tahu belang itu sampean belang pakai pergi ke mana gitu ya. Itu ahli belalang coba bayangkan. Jadi ilmu itu jadi mahal. Apalagi sampai pintar Al-Quran. Nah, apa katanya? Wal qurbu wa in kana qasiya. Dan dengan ilmu itu menjadi dekat walaupun jauh. Coba. Saya umpamanya orang NU. Saya dengan Kiai Marzuki Mustamar itu jauh. Rumahnya jauh, secara hubungan famili jauh. Tapi kalau dia alim jadi dekat. Acara diundang, iya Pak ya, seru ceramah, kita datang ke rumahnya Suwan. Nah, mentetangkan semak, butuh meler boleh, siapa sentera? Iya Pak ya, coba. Jadi orang alim itu membuat kita jauh, menjadi dekat. Jakarta misalnya, sampean itu,
Datang misalnya pada Gus Baha, jauh Jawa Tengah Gus Baha itu. Tapi karena dia alim, menjadi dekat, diundang supaya bicara, dimintai doanya. Kenapa? Karena dia alim. Apa tadi? Wal ghina wa in kana fakiron. Dan dia kaya walaupun dia itu orang yang fakir. Artinya awalnya dia orang nggak punya bisa menjadi kaya. Kenapa? Dengan ilmu. Tadi dengan ilmu. Punya ilmunya operasi batu ginjal, seret sekalian banyak benar si batung betul sehari. Pada betul si bangke itu ya. Coba bayangkan. Nah, belum lagi kalau sampean jadi presiden, jadi menteri, masa tadi ilmu bisa jadi presiden? Tak mungkin kan? Jadi ilmu. Nanti datang. Wah, ada kunjungan menteri. Siapa? Menteri Kesehatan. Siapa? Rian. Wah, padahal alumni itu ya. Alumni. Mustahil, tidak mustahil. Nah, iya. Di mana ya, di Jombang kalau nggak keliru. Lupa saya di mana. Bukan di Jombang, saya baca itu. Jadi ada seorang itu guru, jadi guru, sehingga cerita punya siswa yang sekarang jadi bupati. Nah, gurunya dilantik jadi kepala sekolah SMP. Ibunya nangis, bu gurunya itu dulu jadi bu gurunya. Setelah muridnya itu jadi bupati, dilantik dia menjadi kepala sekolah. Nangis. Itu kenapa? Jadi mulia, jadi kaya. Iya, Pak ya? Nah, kemudian yang terakhir apa kata di sini? Wal mahabatu wa in kana wadi'an. Dia itu wibawa. Apa? Wibawa, dihormati orang, dikagumi orang, dan yang muturai katodusin. Walaupun sebenarnya awalnya dia orang biasa wadi'an. Orang bungkalatan dan ada yang Madura, orang pasaran, orang yang biasa. Tapi ketika punya ilmu, wah, wibawa gagah. Boleh pas soki pinter, gagah gitu. Karena cong, ya bisa. Kan iya, orang yang mun soki pinter kan nyaman. Orang yang tak andi, mun meler cong, salar meler cong, ya bisa cong. Mun ketemu orang soki, belain. Yang soki kan tak sombong yang pada sokin. Iya, Pak ya? Ketemu tak sombong soki, pada sokin tak sabar sombong. Jadi kita ini kalau yang soki anak sehatin, kalau yang tadi beri. Gagak apa tak gagak? Gagak. Ketemu bandar yang soki nasihat, ketemu bandar yang miskin, atau tuman zakat, tuman sedekah. Sampai saat itu bagi gitu. Kamu mulai itu kamu alim, mulai ke Roman. Datang, ya musleh mau pulang ke Padang. Wah. Datang orang la antri pagar betis. Kenapa? Nah, kena kini kafe, macam pese cong. Itu gitu ya. Nanti saya kesoki ceramah umum. Sebelum ceramah umum maki pese gagah gitu ya. Kenapa? Maka itulah orang yang punya ilmu itu akan wibawa. Akan nampak dia itu orang yang ditaati orang, yang dihormati orang, yang disungkani orang. Sekalipun pada awalnya dia orang biasa. Ini katanya apa? Wahab bin Mambah. Jadi kesimpulannya begini. Mari kita berusaha untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dan belajar sungguh-sungguh dan menjaga muru'ah, jauhi akhlak yang tercela. Karena orang yang mempunyai ilmu ini, kalau dia itu miskin akan menjadi kaya. Kalau sudah kaya akan menjadi hiasan. Kemudian ilmu itu membuat orang itu mulia walaupun pada awalnya orangnya itu rendah. Dan akan dia terhormat walaupun pada awalnya dia orang hina. Dan dia akan membuat dekat sekalipun tempatnya jauh. Dan dia membuat orang itu kaya walaupun awalnya miskin. Dan dia akan wibawa walaupun pada awalnya dia itu orang yang rendah. Semoga kita semua oleh Allah diberikan hidayah, diberikan ma'unah, orang yang mau belajar,
Dan pada akhirnya kita mempunyai karunia dari Allah menjadi al-ulama al-amiluna bi ulumihim, termasuk ulama yang melaksanakan ilmunya. Semoga minal ulama amilina bi ulumihim al-kathirina bi ulumihim, termasuk ulama yang banyak ilmunya dan mengamalkan ilmunya, dan menjadi ulamaul akhirah, ulama yang betul-betul cinta dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.